semua masih sesuai dengan rencana. Sudah 38% juga bagus. Selamat malam pemirsa. Pekan lalu Presiden Jokowi groundbreaking hotel pertama di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang dibiayai oleh investasi swasta nasional. Belasan pengusaha yang dibawa Presiden ke IKN diklaim akan berinvestasi hingga mencapai 20 triliun rupiah untuk hotel, mal hingga rumah sakit. Masuknya investor lokal ini menarik untuk dicermati sebab sejak awal IKN digagas dan mulai dibangun upaya menarik investor global ke IKN belum juga membuahkan hasil. IKN dianggap kurang potensial karena di tahap awal hanya akan dihuni ASN pemerintah pusat. Lalu mungkinkah groundbreaking investor lokal memacu minat investor lain? Bagaimana sebenarnya pendanaan IKN agar tidak menjadi beban pemborosan APBN? Mari kita akan simak beberapa data berikut ini untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Pada tahun 2019 lalu, 5 tahun setelah berhasil memulai pembangunan infrastruktur modern di Indonesia seperti MRT, LRT, kereta cepat hingga pembangunan jalan tol, besar-besaran Presiden Joko Widodo semakin yakin bisa memindahkan ibu kota. Pada waktu itu Presiden meyakini tidak membutuhkan pembiayaan APBN, investorlah yang akan membiayainya. Namun pada akhirnya APBN tetap dibutuhkan untuk membiayai IKN seperti yang diakui Presiden. Lalu bagaimana sebenarnya rancangan awal sumber biaya IKN yang membuat Presiden yakin IKN tidak akan membebani APBN? Investor global lah yang digadang-gadang menjadi sumber biaya IKN. Sejumlah negara pun didekati Presiden. Di tahun 2021, Presiden bertemu pemilik dana raksasa dunia dari Uni Emirat Arab, Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kemudian di tahun 2022, SoftBank pun sempat dinyatakan sebagai investor global untuk IKN. Dalam berbagai kesempatan, Presiden pun rajin mengajak investor dunia agar masuk ke IKN, termasuk kepada Temasek Holding BUMN Singapura. Namun semua upaya mendatangkan investor global belum juga membuahkan hasil sehingga pekan lalu investor lokal lah yang melakukan groundbreaking proyek di IKN, bukan investor global. Bukan tanpa alasan Presiden gencar berburu investor karena memang biaya IKN yang sungguh fantastis. Berdasarkan perhitungan tahun 2022 total biayanya mencapai 466 triliun rupiah. Negara membiayai 89,4 triliun rupiah. Tidak cukup hanya APBN, perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN, BUMD akan membiayai IKN sebesar 123,1 triliun rupiah. Totalnya negara akan mengguyur IKN sekitar 213 triliun rupiah. Ini hanya untuk membangun kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden, kantor 4 Menko, dan rumah menteri. Masih butuh ratusan mungkin ribuan triliun rupiah lagi untuk membangun gedung DPR, MPR, MK, KY, gedung kementerian, markas TNI, Polri, dan lembaga negara lainnya. Pengorbanan APBN untuk IKN tentunya perlu dipastikan peruntukannya. Apakah betul demi masa depan bangsa dan rakyat? Pemirsa, semua akan kita cari jawabannya. Bersama saya Kania Sutisnawinata, inilah Economic Challenges dalam episode Siapa Cuan di IKN. Ya, baiklah, langsung saja saya akan perkenalkan ada beberapa narasumber, ada 6 persisnya atau 5 persisnya yang bergabung bersama saya di studio, ada 1 yang bergabung dari luar. Saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Andrinov Caniago, mantan Menteri PPN Kepala Bappenas. Selamat malam Pak Andrinov. Selamat malam Mbak Kania. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini Ketum Apindo Sinta Kamdani. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Kemudian juga ada Misbahun, anggota FPG Komisi 11 DPR. Selamat malam Pak Misbahun. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah Metro TV. Iya, salam sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sehat. Kemudian juga di sebelah kiri saya akan perkenalkan ada Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB. Selamat malam Pak Didin. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga bergabung dari luar studio saat ini adalah Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi IKN. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mbak Kania, selamat malam para pemirsa Metro TV.
Iya, terima kasih sekali lagi Pak Agung telah bergabung bersama kami. Kalau begitu saya akan langsung mengawali dari narasumber yang bergabung dari luar studio terlebih dahulu. Pak Agung, selamat Pak, akhirnya pecah telur. Ada investor lokal yang mulai melakukan groundbreaking di IKN. Bagaimana cerita di balik suksesnya IKN menggandeng investor lokal untuk biayai proyek di sana? Baik, terima kasih Mbak Kania. Pertama yang mau saya sampaikan, selama 3 hari kehadiran Presiden di IKN pekan lalu, itu memang betul pecah telur. Investor masuk IKN, selain investor lokal, perlu dicatat juga ada investor, dalam tanda kutip investor internasional. Jadi tadi memang disebutkan ada hotel, ada rumah sakit, shopping mall, tapi juga ada peran dari FIFA di sana. Jadi FIFA melalui PSSI akan membangun training center untuk tim sepak bola FIFA Forward Fund, dan kemudian juga betul investor lokal dalam negeri masuk dan membuktikan bahwa IKN ini atraktif, ya. Tapi yang kedua juga adalah ini juga menghasilkan ketertarikan internasional, paling tidak dari organisasi internasional seperti FIFA. Dan yang ketiga, that was just the start. Minggu lalu itu baru 3 hari baru mulai. Bulan November kita sudah jalan. Pak Agung? Kan ada di dalam list, ya. Dan tunggu saja Pak Agung, di awal suaranya, November kita akan lihat lebih banyak lagi yang akan masuk. Ya. Bulan November, jadi janjinya bulan November akan lebih banyak lagi, begitu. Ada berapa banyak lagi Pak kurang lebih? Mohon maaf tadi suaranya agak terputus-putus. Jadi yang nanti bulan November ini akan lebih banyak investor yang akan masuk atau seperti apa, dan proyek seperti apa yang akan mereka biayai? Jadi di dalam list kita itu ada up to 20 ya, hampir 20. Jadi selain yang seperti sudah kita lihat, akan ada hotel, ada rumah sakit, tapi juga ada sekolah, ya. Jadi bagaimana kita membuat IKN ini menjadi sebuah kota tempat orang work, live, and play. Kerja, tinggal, dan bisa bermain atau berekreasi. Jadi kantornya ada, kemudian tempat tinggalnya ada, tapi juga fasilitas pendukungnya ada. Tapi yang kedua juga yang akan dilakukan adalah groundbreaking hal-hal yang sifatnya membangun lingkungan, membangun manusia juga. Sebagai contoh, kita punya kerjasama dengan yayasan yang menjaga kelestarian lingkungan, yayasan yang mengelola ekosistem orang hutan, dan berbagai hal lain yang juga sifatnya adalah untuk membangun manusia dan membangun lingkungan. Ini sangat penting karena IKN ini selain bicara profit atau cuan, tapi kita juga punya konsep untuk people dan planet. Karena IKN punya komitmen kepada ESG, Environmental, Social, and Governance, dan kita juga punya komitmen untuk mencapai net zero emission di 2045. Oke, baik. Pak Agung, untuk memastikan lagi untuk bulan November, karena dengar-dengar Presiden juga meminta ya agar setiap bulan itu selalu ada groundbreaking, paling tidak 1 begitu ya. Kalau tadi Anda mengatakan listnya 20, itu 20-nya akan groundbreaking atau kira-kira apa proyek yang akan groundbreaking berikutnya? Kita lihat yang pasti dalam waktu dekat ya, itu ada rumah sakit ya, salah satu rumah sakit yang sebenarnya juga sudah lebih maju dibandingkan yang kemarin groundbreaking ya. Itu salah satu rumah sakit nasional, kita sebut mereknya aja Hermina gitu ya, kita komit. Kemudian hotel juga ini adalah hotel brand internasional yang akan masuk. Jadi Marriott International itu sudah tanda tangan komitmen dengan salah satu developer nasional namanya Pak Won ya, dan mereka sekarang sudah dalam proses untuk groundbreaking. Jadi paling tidak 2 itu. Ada sekolah ya, juga akan dalam waktu dekat, dan ya kita lihat nanti schedulingnya 20 itu apakah bisa dilakukan di November, tapi kan Pak Presiden sudah bilang tiap bulan harus ada. Jadi itu kita jadwalkan ke depannya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu Pak Agung, kita beralih dulu ke Jakarta. Kita masih di Jakarta sekarang ini, ibu kotanya ya. Baik, saya beralih ke Ibu Sinta kalau begitu. Sebagai perwakilan dari pengusaha yang hadir pada malam hari ini, tanggapannya mengenai masuknya investor lokal, padahal awal mulanya yang digadang-gadang masuk duluan adalah investor global. Jadi kendalanya dan apa yang membuat kemudian investor lokal yakin begitu untuk ikut masuk membangun di IKN? Ya. Terus terang Bang Kania, saya salah satu orang yang cukup skeptik awalnya gitu mengenai konsep IKN. Saya tahu latar belakang ya kenapa Presiden
punya satu target bahwa kita memang harus memindahkan ibu kota dan adanya IKN, tapi saya lihat ini sesuatu proyek yang almost impossible gitu ya, atau enggak paling tidak membutuhkan waktu yang akan sangat panjang dengan kondisi ekonomi yang ada, dengan apa yang terjadi di Indonesia, apakah bisa ini terjadi gitu. Nah saya mungkin sudah ke IKN sekitar 5 kali ya. Tapi yang saya lihat Terakhir kapan, Bu Sinta? baru nih saya ikut. Baru. Nah, yang ini melihat yang pembangunan sudah sampai dengan 40% itu. Iya, betul. Dan ini yang membuat kemudian saya melihat bahwa terakhir saya ke sana, saya baru kembali itu memang saya melihat ada bukan cuma lihat dari segi progres fisik ya, tapi saya ngelihat juga ada satu spirit gitu, semangat dan soul yang kemudian tercermin di sana gitu. Dan ini mungkin juga saya bicara banyak dengan teman-teman pengusaha lokal. Kalau tadi ditanya Kania, kenapa pengusaha lokal? Selama ini kan Akhirnya investor lokal harus turun tangan. iya, juga, betul. Maksudnya selama ini kan yang digadang-kadang kan investor dari UAE, investor dari negara-negara. Karena biaya yang dibutuhkan Betul, dan sangat-sangat memang besar. dari awalnya kan sudah dikatakan ya, memang kebanyakan akan keluar dari investor luar, jadi bukan dari APBN, non APBN gitu. Nah, tapi memang kalau kita melihat dalam kenyataannya, dimanapun juga kalau kita lihat memang awal ini kan mereka pasti kalau investor luar itu mau melihat. Kalau namanya investor domestik aja nggak mau berinvestasi di sana, ngapain gitu investor asing kemudian berani. Nah itulah mungkin sebabnya mengapa kemudian Presiden mendorong bahwa tunjukkan dong gitu kalau memang pengusaha lokal juga berminat dan bisa berinvestasi. Dan di situ mungkin mulai mungkin ya spirit bahwa ini adalah satu aspek kebersamaan gotong royong, bahwa kita memang mau ini ibu kota Nusantara ini bisa eventually bisa ada di sana gitu kan. Nah makanya kemudian kita mencoba untuk menggalang lah pengusaha-pengusaha investor lokal yang kira-kira punya interest atau minat untuk mau berinvestasi. Dan memang pada ini kenyataannya berdasarkan kalkulasi ya Pak? Iya, Ibu ya? nah dan mungkin kalau tadi ditanyakan kan sebenarnya dasarnya apa? Pertama saya rasa hukumnya, undang-undang. Memang ini suatu undang-undang. Banyak yang tanya, ini ada kepastian akan berlanjut nggak? Bagaimana? Tapi kan dasarnya memang hukum, undang-undang ya. Kemudian yang paling penting itu adalah kemudahan. Perizinan, kemudahan berusaha. Ini yang paling nomor satu lah, karena itu selalu jadi momok kan di Indonesia. Nah kalau kita lihat memang di sini dengan PP 12 2023 itu kemudian berinvestasinya semua ada di sana, di mana semua melalui badan otorita IKN ini, jadi mereka bisa memudahkan lah dari segi perizinan yang ada, karena itu yang paling sulit, termasuk nanti land clearing dan lain-lain, itu yang paling susah. Itu nanti akan juga ditanggapi oleh Bu Dewi ini, Mbak Dewi yang nanti. Tapi juga saya melihat yang utama kalau kita lihat tadi Mas Akun juga nanya soal siapa yang akan ada di sana. Nah, nomor satu tuh sebenarnya juga yang penting, yang hal ketiga ini adalah konektivitas kan. Jadi saya bilang sendiri sama Bapak Presiden juga bahwa paling tidak kalau ke sana itu butuh dari Balikpapan ke Ikan aja 2 jam ya akan sulit gitu. Jadi memang kemudian Menteri PUPR Pak Basuki menyatakan bahwa tolnya ini akan selesai di bulan Juli tahun depan, dan itu makan waktu sekitar 40 menit mungkin. Nah itu lain persoalan ya kalau konektivitasnya ada, karena itu nomor satu. Kemudian juga airport. Ya kan, pelabuhan udara di sana nanti akan ada khusus. Jadi dia nggak kemudian harus ke Balikpapan dulu, kemudian itu ada nanti airport yang akan ada di sana. Jadi demand pasar ini kan yang paling kunci. Kalau kita membuat kalkulasi, ini kan proyek sosial atau proyek komersial, ya kan? Nah kalau proyek aspek komersialnya potensial ya berarti. Iya, ini kita kan harus lihat, dan itu harus ada demand pasarnya kan. Nah ini nggak bisa cuma dari ASN. Mungkin awal cuma 200.000, walaupun nanti di tahun 2029 katanya bisa sampai 1,28 juta gitu. Tapi pada prinsipnya kita mesti ada
ini tadi kalau kita bisa jadikan tracing, jadi Samarinda, Balikpapan ini juga menjadi sourcing untuk masuk, ya kan? Ya itu mungkin juga penambahan ya, karena kalau fasilitas itu akan dibangun, siapa yang akan pakai, gitu kan? Nah ini juga menjadi satu faktor mungkin yang dilihat oleh investor. Nah mungkin yang mungkin saya mau tambah satu lagi, the fact bahwa ini menjadi smart forest city ya katanya. Kan sekarang ini lagi dengung-dengung soal green investment, smart city. Nah ini mungkin juga suatu daya tarik sih untuk saya lihat banyak sekali yang melihat dari aspek teknologi yang bisa masuk ke sana, termasuk elektrifikasi, termasuk EBT-nya ya. Dan saya mau jadi ini bisa dijadikan investasi hijau gitu bagi perusahaan yang ingin berinvestasi. Tapi ini juga yang paling penting ini kan selama ini kalau kita pengembangan misalnya power plant, pembangkit listrik, itu kan sulit dengan PLN dan lain-lain. Nah kalau ini dia kan badan otorita ini punya kebijakan sendiri, jadi dia bisa mentenderkan langsung gitu loh, tidak harus melalui PLN dan lain-lain. Nah itu mungkin juga satu kemudahan lah buat investor. Iya. Beberapa kali kemudian tadi Bu Sinta mengatakan kemudahan yang paling utama bagi pengusaha itu tentunya, apalagi kalau kita melihat ya, saya ingin ke Pak Andrinov juga untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan IKN. Apakah memang serumit yang pada waktu itu Anda bayangkan? Karena katanya Anda yang termasuk yang membisiki Presiden gitu untuk menghidupkan kembali pemindahan ibu kota ini. Benar seperti itu saat Anda menjabat sebagai Kepala Bappenas? Wacana atau penggunaan diksi yang begitu intens tentang investasi ini memang harus dikembalikan ke kerangka konsep rencana pembangunan IKN gitu ya. Kalau enggak, pertama salah persepsi, ya. Kemudian para pihak yang terlibat juga bisa salah mengambil langkah, salah konteks ya. Terus terang saya ya agak khawatir dengan itu. Saya juga ingatin otorita ya, Pak. Jadi apa yang dilakukan sejauh ini apakah sudah dalam jalurnya gitu? Apa yang ada dalam harapan Anda? Tujuan kita menggencarkan diksi investasi itu atau mencari investasi itu pertama bisa jadi untuk mempromosikan proyek IKN ini supaya orang kenal, orang tahu bahwa ini kita sedang membangun IKN. Bisa jadi itu ya. Yang kedua bisa jadi juga emang fokus terhadap pendatang investasi ini terlalu kencang. Tapi itu yang kedua ini harus kita kontrol, kembalikan ke konsep atau ide membangun IKN ini. Nah cara melihatnya bagaimana kalau kita ingin mengundang investor, ya kita harus bicara investasi ini untuk di sektor mana, area mana ya, sehingga tetap nampak bahwa inilah bentuk kota yang ingin dibangun. Bukan pokok mana investasi, ayo masuk. Akhirnya nanti mengulang lagi pembangunan kota-kota di masa Orde Baru, di mana akhirnya kepentingan bisnis lebih mengontrol jalannya kota ini. Boleh berarti di situ dulu Pak Andrinov, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, disitulah penting melihat kenapa ada kawasan inti pemerintahan, kemudian apa fungsi dari kawasan lain. Nah, itu ada sekuensinya mestinya. Kita berarti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan seusai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Gimana? Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Ini diskusinya masih terus berlanjut ya pada saat jeda. Jadi seru sekali. Saya ingin langsung beralih ke Pak Didin untuk paling tidak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andrinov. Pak Andrinov mengatakan kembalikan dulu ke konsep awalnya begitu ya, jangan bernafsu mengejar investasi saja begitu ya. Harus kemudian diberikan penentuan kawasan-kawasan mana yang perlu dibangun terlebih dahulu dan intinya adalah bagaimana perencanaannya begitu ke depannya. Nah, Prof Didin sendiri kan sebenarnya sejak awal sudah memberikan catatan. Anda sendiri tidak setuju gitu dengan pemindahan ibu kota. Apa sebenarnya yang menjadi poin penolakan Anda pada saat itu dan bagaimana Anda melihat perkembangan pembangunan IKN sampai dengan hari ini? Iya, jadi setahun yang lalu saya dalam pembicaraan Economic Challenges juga tentang IKN ya. Jadi waktu itu dari UI saya dengan Didi Rahbini. Jadi bukan penolakan ibu kota yang saya sampaikan. Saya pernah menulis tentang pentingnya ibu kota itu dipindahkan, gitu, dengan segala argumentasi ekonomi, politik dan lain-lain. Jadi yang jadi masalah adalah waktu itu kita masih
hantui oleh pandemi dan kondisi APBN yang sangat membutuhkan untuk pembiayaan penyelesaian pandemi ya. Jadi dan saya kira recovery ekonomi sampai hari ini pun walaupun catatannya 5% ya pertumbuhan ekonomi, tapi kan boosternya itu kan utang. Seperti yang tertera sekarang mungkin di layar saat ini adalah beberapa alasan yang waktu itu diajukan pada waktu itu ya. Ya. Masih berlaku sampai dengan sekarang alasan-alasannya? Ya, masih. Jadi utang kita itu, nah ini kebetulan Pak Misbahun, utang kita itu sekarang ini pemerintah ya, udah 38% PDB kan, itu jumlahnya kira-kira 7.900 dan tahun depan dengan segala perhitungan yang tidak bisa dielakkan itu 1.250 triliun akan ada utang baru. Mengapa? Karena ini kan kompleks ya. Bukan hanya IKN yang membutuhkan tadi intinya adalah kawasan inti pemerintahan harus APBN. Kereta cepat itu juga sekarang jaminannya APBN. Gitu. Dan sekian banyak yang harus ditanggung ya. Dalam rangka keseimbangan fiskal kita gitu. Jadi masalahnya adalah menurut saya memang harus rasional terkait dengan kapasitas fiskal negara ya, yang jangan sampai kalau itu terlalu dipaksakan, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah nanti kualitas dari pertumbuhan sendiri akan dikorbankan dengan bagaimana APBN ini harus terus mengeluarkan bunga utang dengan cicilan pokok, tapi juga prioritas-prioritas pembangunan bukan hanya yang infrastruktur. Kita dengan masalah pendidikan, dengan masalah kesehatan yang BPJS dan lain sebagainya, dan itu nggak bisa dihindari, belum bantuan sosial. Nah, oleh karena itu saya kira dilema yang berikutnya adalah selain fiscal sustainability, juga bahwa anggaran ini pun nggak boleh mengorbankan prioritas-prioritas lain. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu. Kita minta tanggapan dari Pak Misbahun, sejauh mana kapasitas fiskal kita aman saat ini. Dari sekian banyak prioritas pembangunan, IKN sepertinya menjadi salah satu prioritas utama untuk beberapa tahun ke depan. Dalam setiap pembahasan APBN, kita selalu menanyakan semua skala prioritas, bukan cuma IKN. Nah, pemerintah... Tapi harus memilih. Saya jelaskan dulu. Iya. Nah, pemerintah setiap bulan selalu memberikan laporan perkembangan APBN kita. Menteri Keuangan selalu menyampaikan kepada publik. Anggaran-anggaran yang ada, tadi sampaikan oleh Profesor Damanhuri, Profesor Sudinten, kita selalu memberikan prioritas terhadap hal-hal yang paling utama, yaitu pembangunan infrastruktur, bukan IKN. Kemudian pendidikan, bantuan sosial, layanan kesehatan, semua dijalankan penuh oleh pemerintah. Dijalankan penuh oleh pemerintah. Dan bahkan setelah Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan, yang dihapuskan tentang mandatory spendingnya tetap di atas 5%. Artinya apa? Semua pendidikan di atas 20% aman, semuanya aman. Nah, kalau dikatakan mengenai sustainability fiskal, Menteri Keuangan sudah mengatakan aman. Siapa yang kita percaya kalau bukan Menteri Keuangan? Nah, berikutnya, kalau mengatakan prioritas, semuanya sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal masyarakat. Kalau kemudian dikaitkan dengan utang, ini kan bukan persoalan IKN-nya. Bukan persoalan IKN-nya, tapi persoalan bagaimana manajemen supporting menutup defisitnya. Ini bukan soalnya di situ. Tapi kalau kemudian, where is the money coming from, itu persoalan yang lain. Tapi ini kan ini bukan sembarangan masyarakat, tapi ini guru besar ekonomi di IPB. Iya benar. Skala prioritas pemerintah, ini kan bukan soal benar salah. Profesor juga menyampaikan ini bukan salah. Pemerintah mengatakan bahwa prioritasnya saat ini bukan IKN, itu bukan prioritas loh. Pemerintah bukan itu, tapi pemerintah mempunyai program bagaimana ini diselesaikan dengan cepat. 65 triliun itu bukan sesuatu hal yang tinggi. Pertanyaannya, apakah anggaran yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan di IKN itu mengorbankan sekarang makanya saya sampaikan biaya-biaya yang lain, atau prioritas pembangunan yang lain. Pendidikan 20% jalan, kesehatan 5% lebih jalan.
Pembangunan yang lain, bansos jalan. Oke. Ya, apa yang sekarang yang mau dipertanyakan? Utang bertambah? Itu persoalan yang berlain Oke. yang harus kita bahas. Oke. Where is the money coming from? Where Itu is the money diskusinya coming? wilayah yang berbeda. Oke, jadi kita harus Sustainability, fiskalnya itu persoalan yang berbeda. Oke. Karena banyak pertanyaan yang memang harus dijawab di sana. Ya, dan harus dijelaskan. Ya, dan supaya harus tidak dijelaskan. simpang siur, begitu ya, Karena baik. bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh Prof. Didin itu tidak ada yang salah. Oke, betul. Dan yang dijelaskan oleh pemerintah juga bukan sesuatu penjelasan yang tidak menimbulkan pertanyaan. Oke, baik. Ya, Kita makanya berhenti di situ istilahnya- dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa informasi dalam headline news berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita akan bicara lebih lanjut mengenai tadi kita sudah bahas sampai dengan soal pendanaan itu, where the money is coming from, begitu ya. Karena yang menjadi catatan itu adalah bagaimana kemudian tidak menjadi pemborosan di APBN, mana yang porsi sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah, mana yang kemudian bisa diserahkan kepada investor, apakah itu lokal maupun global untuk ikut membiayai pembangunan di IKN. Tapi sejauh mana sebenarnya kewenangan atau kemudahan? Karena tadi berulang kali Bu Sinta mengatakan bagi investor yang penting kan hitung-hitungan ya, kalkulasi. Nah kemudian kalau misalnya bagi investor perdana yang masuk pertama kali ke IKN misalnya diberikan kemudahan, sampai dengan sejauh mana kemudahan itu bisa diawasi? Gitu. Catatannya Bu Dewi seperti apa? Ya, kalau kita selalu berbicara soal kemudahan investor yang terlalu berlebihan, tentu dampaknya kalau berkaitan dengan masalah agraria pertanahan pasti implikasinya adalah konflik agraria. Kalimantan Timur itu bukan tanah yang kosong, bukan wilayah yang kosong. Di Kalimantan Timur itu sudah banyak bisnis-bisnis sawit, tambang, dan industri kehutanan. Jadi dia bukan tanah yang kosong dan kemudian negara bisa begitu saja menyatakan bahwa itu adalah tanah negara. Tanah negara itu artinya tanah yang belum dilekati hak apapun. Nah, kita harus kembali ke prinsip hak menguasai dari negara, itu berarti negara atau pemerintah bukan pemilik tanah. Tapi negara diberikan kewenangan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara warga negara, kelompok masyarakat, badan usaha dengan tanah itu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan IKN seperti apa? Di IKN itu sudah terjadi ketimpangan penguasaan tanah. Jadi jauh sebelum ada urusan-urusan IKN ini, di Kalimantan Timur termasuk yang ketimpangannya sangat tajam, karena sudah kurang lebih 11 juta hektar tanah dikuasai oleh industri tambang, sawit, dan klaim kawasan hutan. Sementara untuk penguasaan tanah skala kecil dari mulai 0,5 hektar, artinya petani gurem kalau kita bicara petani, sampai 2,9 hektar itu hanya menguasai 118 hektar. Jadi jomplang antara mayoritas penduduk 118 ribu hektar dengan 11, juta hektar yang dikuasai oleh korporasi-korporasi di seluruh Kalimantan Timur, termasuk di Penajam dan Kutai Kertanegara. Nah, saya justru khawatir. Pembangunan IKN ini implikasinya akan seperti apa kalau menurut? Karena IKN hanya dua hal kan yang banyak dibicarakan di Undang-Undang IKN. Pertama tadi soal bagaimana mendapatkan uangnya, investasinya, kemudian soal bagaimana pengadaan tanahnya. IKN butuh tanah yang sangat fantastis, dia sifatnya lapar tanah, 250.000 hektar kurang lebih, dan tidak ada sama sekali di dalam pasal-pasal Undang-Undang IKN itu menyatakan bagaimana tata cara pemerintah atau otorita IKN menuntaskan problem-problem struktural agraria yang sudah lama terjadi di Kalimantan Timur. Kan tidak mungkin langsung diakuisisi oleh proyek-proyek IKN ini, sehingga perlu ada tata cara yang hati-hati dan tidak boleh kalap investasi, karena Kalimantan Timur termasuk yang menurut pandangan kami di KPA, pemerintahan Jokowi gagal menjalankan reforma agraria. Reforma agraria itu kan jalan untuk mengakui hak-hak masyarakat yang sampai sekarang belum terdaftar, mengakui wilayah-wilayah adat, sehingga ketika IKN masuk, apa yang terjadi dengan masyarakat setempat, dengan masyarakat adat yang kurang lebih di Penajam dan Kutai itu ada kurang lebih 21 komunitas masyarakat adat. Oke. Nah itu akan seperti apa? Oke. Apalagi
untuk IKN kan udah dikasih iming-iming 190 tahun HGU, itu 2 abad. Dan itu melanggar konstitusi karena tata cara HGU itu tidak boleh seperti itu. Bahkan zaman kolonial aja hanya 75 tahun. Nah sekarang untuk IKN 2 siklus 95 kali 2 siklus 190 tahun. HGU itu berarti hak guna usaha. Artinya ya? untuk bisnis perkebunan, untuk HGU. Artinya kan ada urusan-urusan di luar pembangunan IKN itu sendiri yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan yang di Kalimantan Timur juga sudah merajalela. Nah ini akan semacam apa? Apakah itu termasuk iming-iming begitu yang memang dibutuhkan untuk menarik investasi masuk ke kawasan atau pembangunan kawasan IKN? Jadi IKN ini membuat semacam kekhususan dibandingkan dengan HGU secara umum, secara nasional menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Dia membuat semacam kekhususan memberikan bonus. Jadi kalau di Undang-Undang Pokok Agraria dan PP 21 tentang hak atas tanah itu kan bertahap ya. 35 tahun bisa diperpanjang dan seterusnya. Nah IKN ini kayaknya memang untuk menangkap investasi supaya tertarik berinvestasi di IKN itu ngasih bonus tuh kalau mau berinvestasi ngasih 190 tahun HGU. Iya, bonus ya artinya kan kemudahan-kemudahan seperti ini yang diharapkan dari pihak pengusaha. Apakah itu yang masuk dalam catatan? Iya, tentunya. Jadi jelas kalau namanya investor, kalau kita melihat dalam kondisi yang ada, pastinya dibutuhkan kan hal-hal semacam ini. Nomor 1 tadi kepastian dari segi tanah juga kan. Clean and clear itu kan kita maksudnya hak tanahnya itu seperti apa, itu kan pasti menjadi pertanyaan semua investor. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini juga investor ini mungkin kalau awal secara perdana karena mungkin semangat kita sebagai warga negara Indonesia, pengusaha Indonesia juga harus berinvestasi, mungkin itu pasti ada gotong royong dan lain-lain. Tapi memang kan ini kan kita mesti lihat secara keberlanjutan gitu kan. Jangka panjangnya seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang disampaikan pemerintah sebagai insentif ini memang harus konsisten gitu. Maksudnya nggak bisa kemudian nanti ada permasalahan, ada ketidakpastian terus kemudian berubah gitu kan. Nah ini yang mungkin masih selalu menjadi banyak sekali pertimbangan gitu ya dari investor. Saya ingin beralih, boleh memastikan ke Pak Agung dulu. Mudah-mudahan Pak Agung, nanti saya beri kesempatan Pak Misbahun juga ada Pak Andrinov di sini. Pak Agung masih bersama kami? Yes, ya, siap. Ya, sudah sempat mendengarkan diskusinya ya Pak, mudah-mudahan mengikuti tadi. Tapi artinya kalau kita bicara bagaimana menarik lebih banyak investasi masuk, walaupun memang katanya Pak Andrinov jangan ke situ fokusnya begitu ya, dipetakan dulu mana sih sebenarnya kawasan prioritas yang perlu dibangun terlebih dahulu. Tapi kalau kita bicara soal kemudahan yang bisa diberikan kepada pengusaha-pengusaha lokal misalnya yang ingin membangun di IKN, sejauh ini bagaimana dengan status lahan begitu ya, tadi sempat disinggung oleh Ibu Dewi. Apakah sudah aman saat ini atau seperti apa? Apakah masih ada masalah di lapangan yang ditemui? Jadi yang pertama saya mau sentuh adalah dengan tadi lahan yang sebelumnya lahan tambang, lahan perkebunan, itu kemudian dikuasai yang wilayah oleh negara, itu menunjukkan bahwa negara memang hadir justru. Ini justru yang harus jadi catatan. Negara menjadi hadir di IKN, menjadi hadir di Kalimantan Timur dengan ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga dengan hadirnya negara ini, tadi Bu Dewi menyebutkan 250.000 hektar tanah di IKN. Jangan lupa, yang akan dialokasikan untuk dibangun itu hanya 25%-nya dari 250.000 hektar itu. Sedangkan 75%-nya terdiri dari 65% itu akan dijaga sebagai hutan atau dihutankan kembali, dan 10%-nya akan menjadi area untuk pertanian dan juga ruang terbuka. Jadi kalau selama ini Kalimantan sering dikenal orang sebagai deforestasi, yang akan dilakukan IKN adalah reforestasi. Jadi narasi-narasi semacam ini juga perlu dipahami. Betul, jadi bukan hanya bicara investasi, tapi kita juga bicara bagaimana mengembalikan dan menjaga Kalimantan ini, termasuk IKN, menjadi paru-paru dunia. Karena itulah tadi seperti disampaikan oleh Bu Sinta, konsepnya ini adalah Smart Sustainable Forest City. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudahan bagi dunia usaha itu sesuatu yang bukan kemudahan at any cost. Gitu. Pak Agung. Memang betul. Oke, Pak Agung, kita dengarkan dulu ada tanggapan dari Pak Misbahun. Silakan Pak Misbahun. Pak Agung, Bapak sebagai Deputi Pendanaan dan Investasi, menurut saya Bapak tinggal melaksanakan peraturan, Pak. Bapak bukan pembuat policy, jadi menurut saya dijaga dulu tunes-nya supaya tidak misleading nanti ke depan. Karena apa, saya berapa kali rapat sama Bapak, yang kita butuhkan sekarang itu adalah kepastian.
pemerintah memberikan kepastian tentang apa status. Ini kan dalam rangka membantu Bapak juga untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bapak itu. Karena apa? Ketika negara menarik hak-hak semua yang ada di sana, HGU dan sebagainya, itu kan kemudian ketarik menjadi barang milik negara. Ketika barang milik negara itu dikuasakan kepada otorita yang ada di sana, ternyata undang-undang ini mengalami keterbatasan. Karena apa? Yang bisa mentransfer hak-hak itu adalah Menteri Keuangan kalau barang itu milik negara. Dan itu belum didelegasikan kepada undang-undang ini. Dan inilah kenapa kemudian perlu direvisi undang-undang ini. Untuk memberikan kewenangan kepada Pak Agung, membicarakan apa yang dibicarakan tadi oleh Pak Agung. Lah itulah. Itu harus jelas dulu berarti ya. Perubahan-perubahan itu karena apa? Perubahan status barang milik negara itu. Begitu dia menjadi barang milik negara, dia itu adalah dalam penguasaan Menteri Keuangan. Dan perlu undang-undang yang mentransisikan pengalihan kewenangan barang milik negara itu sehingga berada dalam pengelolaan otoritas. Ya kan? Dan otoritas bisa mengalihkan kepada investor yang menjadi kewenangan badan otoritas itu. Lah inilah sedang kita buatkan. Itu berapa lama lagi revisinya? Tapi problemnya ya, tanah itu di atas tanah-tanah masyarakat. Jadi tadi pernyataan negara mengambil alih itu berbahaya loh. Itu melanggar konstitusi. Hak menguasai negara itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Negara tidak memiliki tanah. Yang harus diselesaikan. Konfliknya selesaikan dulu, akui Ya. dulu hak atas tanah masyarakat, wilayah adat, baru ngomongin soal berapa alokasi untuk IKN. Jadi nggak boleh sembarangan urusan tanah ini. Baik, Nah, kita apa yang menjadi cerita dari Ibu Dewi, itu coba kita selesaikan di DPR. Karena bagaimanapun juga status ini harus didasarkan on regulation yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Bahwa regulasinya sudah ada dan kita tinggal memberikan penguatan. Bagaimanapun juga, tadi disampaikan oleh Prof. Damanhuri, Prof. Didin, Prof. Andrianov, bahwa kita perlu menjaga keseimbangan pembangunan Indonesia. Jangan hanya heavy di Pulau Jawa, perlu digeser dan sebagainya. Dengan segala pengorbanan yang tadi disampaikan oleh Prof. Didin, itu menjadi sangat penting. Dan ini menjadi cita-cita seorang presiden, dan kemudian ingin diwujudkan. Dan semua energi bangsa kan disatukan di sana untuk mewujudkan itu. Dengan tentunya ada banyak pilihan-pilihan kebijakan publik di sana, pemerintah memberikan prioritas untuk itu. Jadi revisinya kapan akan tuntas? Ya, proses politik ini sedang berjalan. Berapa lama lagi? Sudah berjalan. Mengingat bahwa ini poin yang sangat penting sekali kalau sangat penting kalau menurut saya. Dan sekali. itu adalah poin yang sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada siapa? Otoritas ibu kota IKN untuk untuk apa? Menggunakan kewenangan yang dimiliki, yang diberikan oleh undang-undang, berdasarkan undang-undang, untuk apa? Itu. Yang urgensi regulasi penyelesaian itu disegerakan, karena itu juga akan menentukan kemana investasi mau dialirkan nggak bisa buru-buru kejar sekencang-kencangnya investasi, tapi tahu-tahu ini masalah kejelasan aturannya belum ada gitu. Itu satu hal yang jadi berarti fokusnya ke kawasan inti dulu dong berarti. Nah, fokusnya pertama adalah kawasan inti, karena mestinya aliran investasi itu mengikuti konsep kota itu. Nah, kalau kawasan inti adalah kawasan pemerintahan yang harus dibangun dengan APBN. Karena itu untuk jangka pendek 4 tahun 5 tahun memang APBN-nya akan besar di situ. Tapi setelah itu pasti menurun mestinya. Nah, tapi ketika kawasan inti jadi itu otomatis dia akan menarik investasi untuk kawasan penunjang. Tapi jangan dikejar. Ngapain ngejar investor sekencang-kencang sekarang? Yang mau dibangun kawasan inti, memang di dalamnya masih dibutuhkan juga peran swasta. Mungkin bangun rumah sakit swasta, universitas, ya. Tetapi itu adalah pelengkap dengan eksisnya kota itu. Sebenarnya ada opsi lain nggak, Pak Andrianov? Artinya kalau kita bicara untuk dari apa? sisi Untuk pembiayaan, dari sisi anggaran. Kalau saya melihat nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena cara membacanya itu yang sering dipelesetkan. Apa itu? Kebutuhan total itu 466. Itu untuk 20 tahun. Coba distribusikan rata-rata per tahun berapa? Relatif kecil. APBN kita di atas 2.000. 3.000 triliun. 3.025 triliun APBN itu kecil dari total APBN. Ini kita nggak bicara isu soal dari mana uang ya, utang berapa, ini berapa ya. Tetapi
Nggak ada masalah kalau menurut saya, kalau Kesinambungan fiskal nggak tetap ada terjaga. masalah. Oke. Buat Iya, saya kalau nggak ada kemudian masalah. diakses Dan sampai investasi mau diarahkan kemana, Oke. untuk sektor apa, area mana, itu penting. Jangan asal main tabrak-tabrak, saking kencangnya ngejar investasi, lalu silakan masuk sini. Padahal itu tidak. Gini Oke, juga. baik, Prof. Juga gini, saya tambahkan. Ya. Mungkin Pak Didin ingin, ya, boleh kita beri kesempatan Iya, iya. Pak Didin, Pak Silakan, Misbahun tadi Ya, sudah, jadi- silakan. Itulah sebenarnya kegundahan saya. Jadi apa namanya, governance itu, tata kelola yang baik itu sangat mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, tadi di mana kawasan inti yang sebenarnya harusnya prioritas tinggi dan itu APBN, lalu sekarang digenjot seolah-olah investasi asing malahan, sekarang lokal terpaksa didorong agar asing datang. Publik menangkap bahwa membangun ibu kota itu dikuasai oleh yang bukan pemilik republik ini, yaitu negara. Gitu. Jadi follower dari negara ini kalangan swasta, asing juga boleh, komplementer. Nah sekarang situasinya terbalik menurut saya. Jadi ini harus diperbaiki. Maksudnya jangan sampai terbalik. Jangan sampai sebenarnya, terbalik. ya. Terbalik sih belum. Terbalik Iya. belum, jangan Iya. sampai terbalik, jadi Tapi harus diantisipasi. image publik sudah terbalik menurut saya. Ya, itu harus segera diluruskan. Ya. Harus diluruskan. Bulan September itu ada penandatangan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping, dan itu adalah itu tanda petik untuk menarik investasi. Belum lagi pasir yang dibuka kembali ya, itu untuk investasi dari Singapura. Bukankah ini publik sudah menangkap bahwa ini ada yang terbalik gitu. Oke. Ini harus diperbaiki. Ya. Oke. Jadi komunikasi, prinsip bahwa negara adalah pemilik gitu, jangan sampai nanti kedaulatan negara, karena blueprint katanya mau katakanlah ke ala Shenzhen gitu, dan kemudian mereka lebih menguasai detail ibu kota, kan ini sekarang terjadi di kalangan publik itu. Paling tidak itu harus persepsi yang diluruskan, ditangkap itu oleh harus masyarakat. diluruskan, gitu. Oke. Baik, kita berarti harus kembalikan lagi ke rel awalnya begitu. Tapi kan memang seputar pendanaan atau seputar dari mana uangnya ini kan memang menyita perhatian publik. Apalagi ketika Prof sendiri mengatakan Karena jangan terlalu kencang mewacanakan mengangkat diksi butuh investasi. Padahal nggak seurgen itu menurut saya. Dan itu mungkin kaitannya dengan waktu. Oke. Iya. Dan gini, Itu kan ada target waktu itu kan. Iya. Nah waktu itu yang kemudian mengejar seakan-akan ini harus cepat gitu. Iya. Nah ini mungkin yang jadi. Karena itu pun yang kemudian bisa menjadi gula-gula untuk menarik investor. Artinya kan bukannya seperti itu. Ketika kita bicara Mungkin soal infrastruktur kalau target dasar. dikatakan harus 10 tahun jadi seperti ini, nah jelas kan itu harus dibutuhkan kan investasi lebih cepat. Tapi kalau dikatakan tadi Prof bahwa ini bisa sesuatu yang tidak perlu diinikan secara ya maksudnya bisa diperpanjang. Karena mengejar ya, target pastinya kan, begitu. Oke. pastinya kan akan berbeda. Gitu. Oke. Dan kita juga mesti lihat ya kalau mengatakan komitmen investasi itu seperti apa, Prof? Iya. Maksudnya dalam setelah dia tanda tangan itu bukan berarti realisasinya besok. Ini juga akan perlu waktu yang panjang. Oke. dan ingat Oke, investasi itu butuh kepastian. Butuh kepastian kepastian. yang dibutuhkan oleh investor itu adalah regulasi. Oke. Regulasi. Kalau regulasinya aja Oke. belum settle, Ya. belum mapan dan belum memberikan bantalan, Jadi sekarang ini belum ada- bantalan investasi. Mereka ini kan investor-investor Jadi besar itu kan intinya kita punya- harus jeda. Iya. Tapi belum ada kepastian saat ini. Bukan, maksud saya itu perangkat hukumnya, Oke. regulasinya harus disiapkan selengkap mungkin. Oke, baik, kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan diskusinya saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Ini adalah segmen terakhir, Bapak Ibu. Sebenarnya saya berharap, saya ingin ke Bu Dewi lah kalau begitu, yang dari tadi belum bicara. Tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan. Jadi harapannya ke depan akan seperti apa? Apakah kita masih bisa mengembalikan lagi ke rel awalnya begitu untuk memastikan bahwa pembangunannya ke depan ini sesuai dengan regulasi dan yang pasti tidak melanggar konstitusi? Ya,
Saya pikir membicarakan IKN atau merencanakan IKN tanpa membicarakan masalah agraria di Kalimantan Timur itu justru akan menjadi epicentrum konflik-konflik agraria ke depan. Karena kalau tidak ada tadi bahasanya tanahnya nggak clear and clean, sekarang itu kan posisinya masyarakat sudah tumpang tindih, berkonflik, dirampas, digusur tadi oleh konsesi tambang, sawit, dan klaim-klaim kawasan Tapi hutan. bisa masih dimasukkan dalam revisi Undang-Undang IKN kalau begitu? Harusnya, harusnya. Tetapi memang kedepankan dulu pemulihan hak, pengakuan hak masyarakat adat, warga setempat. Itu kewenangannya siapa berarti untuk memastikan itu? Otorita kah atau kemudian dari Pemprov? Pemerintah, karena otorita ini kan badan yang sangat Iya. baru. Oke. Gitu, sangat baru. Artinya proyek IKN itu nggak bisa dulu masuk saking kalapnya dengan urusan investasi tanpa memperbaiki problem struktural. Karena dari catatan KPA, konflik agraria akibat perkebunan, akibat pembangunan infrastruktur, akibat pembangunan properti, itu sudah 10 tahun terakhir menempati konflik agraria tertinggi di Indonesia. Artinya kalau nggak clear dengan pengakuan masyarakat adat, nggak clear masalah-masalah agraria yang dituntaskan, yang dengan konsesi aja belum selesai, IKN mau masuk, lantas ini semacam apa? Justru yang ada nanti kemiskinan struktural, masyarakat yang terlempar di dalam proses proyeksinya tapi pembangunan idealnya itu. berapa tahun sebenarnya untuk pembangunan? Karena kalau kita dengar kan tahun 2024 aja nanti 17 Agustusnya sudah di istana yang baru gitu. Upacara di sana. Upacara. Gitu ya. Upacara. Upacara. Presiden pindah ke sana. Jadi membangun Kan ini fasilitas sudah kita upacara. dengar timeline-nya seperti apa. Membangun fasilitas upacara. Nah, loh, kalau Presiden mau pindah ke sana loh. Iya, Iya, enggak kan? artinya kalau kita bicara Belum, timeline, ini kan kita Ada dikejar. ring 1 istilahnya. Ya. Yang tahap 1 itu yang pokok Presiden, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK itu mereka harus awal di sana dan Empat ada Menko. upacara. Oke. Dan beberapa Menko ya. Iya, dan beberapa 4 Menko. Nah, Oke. dan kemudian upacara 17 Agustus 2024 ada di sana. Oke. Oleh yang tadinya diselenggarakan di Jakarta, di Istana Negara akan diadakan di sana. Oke, berarti kan Hanya itu. pembangunan memang harus dikejar, Ya, bukan? Tentunya jalan menuju sana, peserta upacara, nginep di mana dan sebagainya kan Iya. harus disiapkan. Oke. Itu penerbangan Siapa dan yang akan sebagainya. membangun, uangnya dari mana itu Iya. juga harus Termasuk, disiapkan. saya pikir DPR harus membatalkan soal 190 tahun HGU itu. Itu Oke. pelanggaran konstitusi terberat itu, Pak. Gini. Berbahaya itu. Kita waktunya cuma 7 menit ya Pak, tidak ada waktu Makanya terlalu kita panjang siap- untuk membahas kita itu. siap- Sayangnya siapkan. DPR nggak terbuka tuh proses Oke. revisi Undang-Undang IKN. Itu menjadi kritikan Proses- tersendiri. Nggak mungkin revisi undang-undang itu tidak terbuka. DPR ini rapatnya terbuka terus. Silakan kalau membahas di dalam panjanya tertutup itu memang mekanisme pembahasan panja. Oke. Tetapi prosesnya mulai dari pendapat masyarakat, RDPU dan sebagainya, semuanya harus proses. Karena apa? Tata cara pembentukan undang-undang itu ada tahapan memang harus ada didengarkan seluruh masyarakat. Oke. Nggak mungkin. Oke. Makanya yang disiapkan oleh DPR itu adalah bagaimana menyiapkan landasan hukum yang memadai pada tingkat regulasi, tingkat legislasi primer di undang-undang yang menjadi landasan. Apa Oke. yang menjadi keinginan pemerintah? Oke. Kalau kemudian undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi dasar, silakan di-challenge di MK, di judicial review. Ya, tapi Tapi dalam jangan proses begitu, Pak. sedikit aja. Selama masih bisa dihindari di DPR, ngapain kita ke MK? Makanya. Pulihkannya di DPR Nah, dong. inilah kalau menurut saya silakan. Silakan. Proses debat publik ketika penyusunan pengganti undang-undang yang direvisi itu, Ya. itu harus diumumkan pada masyarakat. Ya, memang harus diumumkan, Prof. Nah, Memang harus oleh karena diumumkan. itu, Kak, Kewajibannya memang diumumkan. Betul. Tetapi kesannya itu seperti KPA aja, ini tertutup kesan ya. Iya. Dan kami kalau memang terbuka, tentu saja akan memberikan banyak saran ya untuk Oke. supaya Iya. tidak ada Iya, masalah, Mas. iya, yang pasti- Pengusaha itu adalah kepastian dan Betul. prospek kan. Iya, Iya. betul. Kami sebagai partai politik dan sebagai anggota DPR membuka itu semua kok. Oke, yang Membuka pasti itu semua. yang pasti Harus masyarakat melibatkan berhak untuk kelompok-kelompok mengawal yang akan juga. terdampak Iya. dan tentu kelompok Kita kritis. membuka dong. Orang Oke. kita ini pengen mendapatkan manfaat elektoral kok dari sini. Baik. Ini Tapi dari diskusinya. diskusi pendek kita ini juga kelihatan masih banyak informasi yang belum jelas ternyata ya. Betul, Jadi, betul. jadi Iya. bagus. Soal kepastian itu tentunya dibutuhkan begitu oleh investor begitu ya. Tapi kita ingin melihat bagaimana kemudian mengawal ini proyeknya tentunya kan sekarang sudah mulai pembangunan, katanya sudah sampai dengan 40% pembangunan di sana, memastikan bahwa porsi-porsi pembiayaan paling tidak yang sudah dialokasikan mana yang menjadi beban APBN, mana yang menjadi beban investasi ini kan sudah jelas gitu. Ada porsi untuk keseluruhan Ada porsi kawasan untuk ibu kota itu. keseluruhan. Ada porsi APBN dan porsi non APBN atau swasta di dalam kawasan inti. Iya. Nah, yang di dalam kawasan inti ini menurut saya kecil
Misalnya, kita mendesak bangun rumah sakit, yaudah swasta masuk deh, nggak apa-apa. Karena itu nggak merugikan APBN dan juga nggak menimbulkan dampak negatif. Oh, bangun apa lagi? Itu nggak, tapi kan mestinya porsinya kecil. Nah, yang besar itu nanti area penunjang, area pendukung ini, area pengembang ini yang nanti kawasan untuk investasi itu. Dan itu nanti. Ya mungkin 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Tapi komitmen itu kenapa itu yang dikejar terlalu kencang tapi sekarang? Seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi, komitmen itu kan di awal begitu, belum tentu realisasinya bisa cepat juga begitu. Kan ada makanya fokuslah ke kawasan inti gitu. Pak Tapi syaratnya beres dulu ya, masalah agrarianya. Syaratnya beres dulu. Lagi-lagi ke situ begitu ya. Jadi saya Gimana, pengalaman Pak? ya di dalam berbagai hal ya, meneliti membimbing mahasiswa bahwa penting sekali, apalagi masalah ibu kota negara itu, negara mengumumkan secara clear ya tentang rencana itu sehingga publik menangkap gitu. Jadi saya ingin saya ingatkan, ketidakjelasan ini semua itu mengundang apa yang disebut dengan para pemburu rente yang bisa merusak ibu kota itu sendiri. Kalau ibu kota ini dibangun secara beradab, apalagi disebut dengan smart city, Smart Forest City. Smart Forest City. Jadi kota di tengah-tengah hutan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Smart. Dan smart ya. Dan lovable city, lovable city. Iya kan? Itu harusnya ideal sekali begitu ya. Harusnya kondisinya di sana. dihindari ketidakjelasan itu, karena itu mengundang para pemburu rente untuk masuk. Lebih jauh lagi, itu menjadi sasaran pencucian uang. Itu yang bahaya sekali. Ya, jadi jangan sampai terjadi penyesuaian yang tidak perlu dalam proses mendatangkan investasi. Makanya kepastian penetapan zona, isi dari zona itu harus dipastikan. Termasuk juga proses perizinan tentu saja ya. Karena ya investor. Menurut saya ini masih banyak sekali sebenarnya, kembali lagi ke kesimpulan yang tadi begitu ya, dalam diskusi ini masih banyak sekali. Juru bicara terbaik mengenai IKN itu ya Pak Presiden, karena beliau sendiri yang takes over semua diajak. Bayangin kereta cepat Presiden turun tangan, LRT Presiden turun tangan, IKN ini Presiden turun tangan semua. Dan saya harap dengan Presiden turun tangan ini kan problem sosialisasi ke masyarakat, persoalan-persoalan mendasar yang menjadi hambatan itu harusnya menjadi alert bagi seluruh pembantu Presiden di kabinet untuk langsung diperbaiki, untuk langsung turun tangan. Baik. Itu yang paling utama. Terakhir saya ingin beri kesempatan kepada Bu Sinta untuk memberikan kesimpulannya, harapannya seperti apa sebagai pengusaha. Tentunya tadi Anda mengatakan bahwa ini kita semangatnya ada gotong royong untuk ikut membangun ibu kota. Saya rasa semangat gotong royong itu jelas ada yang kita namakan Indonesia Incorporated itu ya, di mana kita semua berpartisipasi, kita semua kolaborasi lah untuk ini bisa tercapai. Tapi memang kita perlu kepastian, semua investor pasti perlu kepastian. Oleh karenanya informasi ini harus jelas dan transparan. Saya rasa itu yang paling penting supaya kita juga tidak merasa kemudian nantinya loh kok jadi begini gitu, kok berubah gitu kan. Dan saya rasa clear bahwa pemerintah juga punya perencanaan, saya rasa itu nomor satu, tapi dari segi realisasinya ini kan butuh satu proses gitu. Dan ini yang saya rasa kita bersama-sama harus realistis juga. Jadi kita optimis tapi realistis. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah bergabung bersama kami dalam Economic Challenges. Dan pemirsa demikianlah Economic Challenges untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.